Yang pertama kita bersyukur karena upacara adat budaya Berape Sawah ini bisa terselenggara dengan baik. Ini adalah yang pertama kali. Sudah barang tentu kita berharap ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita harap di masa ke depan ini semakin bisa dikemas seperti yang saya dalam visi saya itu kan kita ini hidup dalam keberagaman. Jadi Dayak itu pun beraneka ragam adat budayanya, jadi harus kita tumbuh kembangkan, kita bisa lestarikan di masa-masa yang akan datang. Terlebih lagi dengan upacara ini terjalin semangat silaturahmi, persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa ini, terlebih di Kabupaten Bengkayang. Artinya Dayak, kita lihat tadi menggelar upacara dihadiri Jawa dan suku-suku lain. Kita patut bersyukur itu, dan ini harus kita jaga, kita pelihara, sehingga di masa ke depan sesuai dengan pesan saya, adat dan budaya itu harus kita wariskan kepada generasi muda di masa yang akan datang, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang hilang identitas. Kita berharap mereka semakin mengenal, tidak khusus masyarakat Dayak, semakin mengenal adat dan budayanya, dan diharapkan ke depan mereka menjadi masyarakat yang benar-benar yang beradat dan berbudaya, terutama generasi muda kita yang harus kita wariskan. Pak, ini kan banyak modernisasi, gimana Pak cara mengatasi itu? Mungkin ada cara? Ya, jadi salah satunya dengan banyaknya pengaruh-pengaruh yang terjadi sekarang itu, kita harus tanamkan dulu bahwa teman-teman, saudara-saudara kita ini adalah masyarakat yang beradat dan berbudaya, atau masyarakat Dayak, masyarakat yang berbudaya. Jadi dengan adat dan budaya, kalau adatnya kuat, budayanya dipertahankan, saya pikir proses daripada pengaruh-pengaruh modernisasi itu tidak akan terpengaruh. Tetapi jangan lupa juga, memang masyarakat Dayak itu perlu mengikuti perkembangan, karena kita pasti tidak akan bisa menghalang-halangi informasi dan macam sebagainya, dan kita tidak boleh menutup diri dan harus bergaul kepada semua pihak. Artinya, walaupun kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi identitas adat budaya kita harus kita pertahankan. Ini Pak, ini kan diadakan di Dekranasda. Ini rumah adatnya. Ya, jadi ini memang komplek Dekranasda. Kabupaten Bengkayang sudah menyiapkan satu lahan yang ada di Magan, itu kurang lebih 27 hektar. Di sana akan nanti kita bangun komplek yang namanya komplek agro budaya. Jadi nanti di sana tumbuh-tumbuhan yang khas Kabupaten Bengkayang kita tanam di sana. Kemudian rumah-rumah adat yang ada di suku bangsa yang ada di Kabupaten Bengkayang ini nanti akan kita bangun secara perlahan. Tahun ini kita sudah harapkan selesai konsultan perencanaannya, sehingga di masa ke depan itu akan dibangun dengan baik. Kita tidak mau membangun hanya sekedar untuk membangun dan pada akhirnya tidak terjaga dan terpelihara. Karena saya berharap itu akan menjadi simbol Kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang. Apabila orang mau melihat bagaimana sih model suku Bakati, dia bisa lihat Bajari, Badamia, dia bisa lihat Banyadu, kemudian termasuk Iban, kemudian termasuk Bidayu dan lain sebagainya ada di sana. Nah, kemudian yang suku-suku lain juga ada di sana. Itulah menurut saya juga yang sebut dengan komplek agro budaya ini, agar masyarakat generasi muda itu bisa melihat bagaimana sih yang disebut dengan masang, pohon keladan, pohon macam-macam nanti akan kita tanam di sana. Nanti apakah nih kegiatan ini akan dilaksanakan terus Pak? Ini kan pertama Pak. Ya, ini terpulang kepada masyarakat adatnya. Saya berharap selaku pemerintah, Bupati Bengkayang tidak boleh hanya sekali. Kalau hanya sekali, bagaimana kita akan mewariskannya kepada generasi muda? Tak mungkin. Itu harus dilaksanakan setiap tahun. Jadi masyarakat harus menyelenggarakannya, pemerintah mendukung. Itu yang kita lakukan. Jadi, akhirnya saya pikir selamat Berape Sawah pada masyarakat Bengkayang. Biarlah tahun ini, tahun yang sudah kita diberkati, dan tahun-tahun ke depan kita semakin banyak lagi mendapatkan hasil dari ladang dan macam-macam usaha yang cita-cita tercapai di masa ke depan.